Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian, teman-teman Epsilon. Kali ini kita akan bahas mengenai soal pengetahuan kuantitatif di UTBK 4 TPS. Nah, di nomor 17 ini adalah yaitu mengenai soal matriks, di mana di bagian pertama di sini kita bertemu dengan perkalian terlebih dahulu. Ya, nanti perkalian itu adalah baris dikali sama kolom. Lalu nanti dihubungkan dengan minus dan di sebelah kanannya adalah yaitu perkalian skalar matriks. Nah, untuk yang sebelah kiri perkaliannya maka tinggal kita baris kali kolom ya, yaitu baris pertama dikali dengan kolom yang pertama. P dikali 3 adalah 3P, kemudian 1 dikali 5 adalah 5. Sesudah itu nanti kita kalikan dengan yang sebelah kanannya dengan 1 sama 0. Nah, jadi P dikali 1 adalah P, kemudian 1 dikali 0 adalah tetap 0. Kalau baris pertama sudah selesai untuk mengalikannya, kita pindah sekarang baris yang kedua. Nah, min 2, 0, kita kalikan terlebih dahulu sama 35. Min 2 dikali 3 adalah minus 6, kemudian 0 dikali 5 adalah 0. Kita nggak usah tulis. Dan satu lagi, min 2 dikali 1 adalah minus 2, lalu kita operasikan dengan pengurangan dengan yang berikutnya. 2, min 3, kemudian P sama 4. Sedangkan yang sebelah kanan ya, langsung kita kalikan saja dengan 3, yaitu 6, min 3, 0 sama minus 6. Yang di sebelah ruas kiri, kita hubungkan dengan minus, sehingga 3P ditambah 5, kemudian dikurang sama 2 adalah, yaitu 3P ditambah sama 3. Lalu P dikurang P habis ya. Nah, minus 6, minus 3, maka menjadi minus 3. Minus 2 sama minus 4 adalah berarti minus 6. Sebelah kanannya tetap yaitu 6, 0, min 3, minus 6. Nah, karena tujuan kita mencari P, maka kita langsung pasangkan saja nih. 3P tambah 3, kita pasangkan dengan si 6. Sehingga 3P ditambah 3 sama dengan 6. 3P sama dengan 6 dikurang 3, 3 ya. Nah, berarti P-nya 3 dibagi sama 3, sama dengan 1. Sehingga untuk nomor 17, pilihan jawabannya adalah yang A. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Itu nomor 17. Berikutnya, kita akan bahas mengenai nomor 18. Di sini ada simbol operasi pada matematika. Karakternya adalah pada soal diketahui bahwa jika K silang lingkaran M silang lingkaran N, maka dia rumusnya adalah K dikurang M sama N. Sedangkan pada soal sendiri, di sana diinformasikan bahwa 8 silang 3 silang 2. Nah, berarti 8-nya itu sebagai si K-nya, 3 sebagai si M-nya, 2 sebagai si N-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan aja nih ke dalam ruas yang sebelah kanannya. K dikurang M pangkat N. Sehingga menjadi 8 dikurangi 3 berpangkat 2. 8 dikurang 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, sehingga isinya sama dengan min 1. Jawabannya adalah yang bravo. Ya, cukup mudah ya. Semoga bisa dipahami. Berikutnya adalah di soal nomor 19. Di sini disediakan bahwa ada tabel daftar modal serta keuntungan. Di sini ada kue A sama kue B, ada modalnya, kue A 1000, kue B 1500. Kemudian keuntungannya untuk per kue, yang A adalah 800 dan yang B adalah 1100. Nah, ada 3 ketentuan di sini, teman-teman, dalam mencari perhitungannya. Yang pertama, menjual kue A semuanya. Nah, tentunya dengan modal Rp600.000, maka digunakan untuk mencari modalnya. Nah, untuk yang pilihan pertama, karena dia bilang adalah menjual kue A semuanya. Nah, kita cari dulu nih, berapa sih banyak kue A yang bisa terjual? Nah, berarti kan modal totalnya 600.000,
kemudian dibagi sama modal per kuenya adalah Rp1.000. Sehingga menjadi 600 kue yang terjual. Nah, dengan 600 kue, maka kita bisa dapatkan nilai keuntungannya. Ya, berarti keuntungannya itu adalah 600 dikali dengan Rp800. Sehingga ketemulah 480.000. Nah, itu keuntungan yang pilihan pertama. Kita masuk pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah yaitu menjual kue B semuanya. Nah, sama kayak tadi, kita cari dulu nih, berapa sih banyak kue B yang terjual? Oh, berarti 600.000 kita bagi dengan modal per kue untuk kue B, yaitu 1.500. Nah, 60 dibagi 15 adalah 4, berarti 400 kue yang bisa terjual untuk pilihan yang kedua. Nah, dengan 400 kue tersebut, berarti kita bisa cari keuntungannya. Sama kayak tadi ya. Berarti untungnya adalah 400 dikalikan dengan keuntungan adalah 1.100. Nah, di sini kita ketemu angka 440.000 rupiah. Terus yang ketiga, informasinya adalah menjual kue A dan B sama banyak. Nah, gimana sih cara mencarinya? Sedangkan kita punya modal 600.000, A-nya 1.000, B-nya 1.500. Nah, ini kita tambahin dulu teman-teman untuk pilihan yang ketiga. Nah, 1.000 sama 1.500 kan kalau ditambahkan jadi 2.500 ya. Nah, di pilihan yang ketiga, jadi kita cari dulu nih, masing-masing kue itu ada berapa? Berarti 600.000 rupiah. Maaf, dihapus dulu. Nah, 600.000 rupiah kita bagi dengan tadi jumlahnya 2.500 ya. 2.500. Nah, sehingga masing-masing ketemunya adalah yaitu sebanyak 240 kue A dan 240 kue B. Nah, dari sini kita bisa menghitung keuntungannya. Nah, kalau kue A berarti 240 dikalikan dengan 800. Kemudian kalau kue B 240 juga ya, tapi dikalikan dengan 1.100. Nah, kalau teman-teman hitung nanti akan didapatlah nilai 456.000 rupiah. Nah, sekarang kita cek ya. Di soal kan mintanya adalah apa? Keuntungan maksimal. Nah, di manakah keuntungan yang paling besar? Oh, yaitu keuntungan di 480.000 rupiah. Sehingga jawabannya adalah yang delta. Ya, cukup unik dan tinggal logika aja ya. Paling tantangannya di nomor 3 aja. Tinggal kita tambahkan dulu nih modal kue A sama kue B. Kemudian dibagikan dengan modalnya, yaitu 600.000 rupiah. Baik, semoga bisa dipahami teman-teman untuk soal nomor 19. Ya, kita beranjak yang berikutnya. Di soal nomor 20. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Nah, jadi di sana diinformasikan bahwa kita dihadapkan dengan sebuah FPB. Nah, FPB di antara dua bilangan adalah 1. Nah, kita tulis dulu ya. Jadi, FPB-nya itu antara A, B, sama C, kedua ya, sama dengan 1. Jadi bisa A sama B, bisa A sama C, dan bisa B sama C. Pokoknya harus 1. Apa sih arti FPB? Artinya, kedua bilangan tersebut hanya bisa dibagi 1, tidak bisa dibagi dengan angka yang lainnya. Nah, kita mulai dulu teman-teman dengan informasi yang pertama, yaitu B di dalam kurung A tambah 1 sama dengan 42. Ya, kita mulai dengan informasi yang pertama. Kita tulis dulu di sini. Di sini berarti ada B, kemudian dikali dengan A plus 1 sama dengan 42. Nah, kalau teman-teman lihat, eh, ini kita bisa fokuskan ke perkalian antara B sama A plus 1 yang hasilnya 42. Oh, kalau B-nya 1, berarti di sini A plus 1-nya adalah 42. Kemudian,
Kalau 2 bisa ya, yaitu 21. Kalau 3 juga masih bisa, yaitu sama dengan 14. Kemudian dibagi sama 6 adalah 7. Kemudian dibagi kebalikannya ya, 7 adalah 6. Kemudian 14 adalah 3. Tinggal dibalik aja ya dari bagian atasnya. 21 dikali sama 2 dan 42 dikali sama 1. Nah, ini kan otomatis nilai B semuanya ya. B-nya semuanya sudah ada nih. Kita kotakin hijau dulu. Nah, ini nilai B semuanya nih. Nah, tinggal si A-nya. Si A-nya kita rapikan dulu nih dari masing-masingnya. Ya, saya kasih warna pink sedikit. Nah, kalau A plus 1 42, oh berarti A-nya sama dengan 41 ya. Karena 42 dikurang sama 1. Nah, ini juga sama nih. A-nya berarti 20. Lalu A-nya sama dengan 13. Yang ini A-nya sama dengan 6. Lalu A-nya sama dengan 5 ya. Kemudian kalau yang ini A-nya 2. Yang ini A-nya, maaf. Ya, 2. Kalau yang bagian kedua A-nya sama dengan 1. Nah, kalau ini adalah A-nya sama dengan 0. Nah, terus kan tadi bilang ya informasinya bahwa FPB di antara dua bilangan harus 1. Nah, kita coba cek aja nih. Dari sini udah kelihatan, teman-teman. Yang manakah yang FPB-nya antara A sama B menghasilkan 1? 1 sama 41, betul 1. 2 sama 20 udah bukan ya. Nah, jadi bisa jadi yang 1 sama 41. Kan FPB-nya pasti 1, hanya bisa dibagi 1. Terus bisa jadi 3 sama 13. Ya, kemudian bisa jadi 7 sama 5. Lalu 21 sama 1. Nah, pilihannya antara itu. Ya, kita kasih warna kuning. Nah, jangan puas dulu. Kita lanjutkan dulu dengan operasi satunya lagi. Nah, di sana operasi yang kedua dibilang bahwa B ditambah C sama dengan 5. Ya, B ditambah sama C sama dengan 15 maksudnya. Nah, fokus teman-teman yang di kotak warna hijau. Kalau B-nya 1 berarti di sini kita dapat nilai C-nya sama dengan 14 ya. Ya, 14. Karena kan jumlahnya harus 15. Ini berarti 14. Yang tidak kita kasih warna kuning kita abaikan aja ya. Kalau B-nya 3 berarti 12. Kemudian kalau B-nya 7 berarti 8. Kalau B-nya 21 minus ya, maka minus 6. Nah, udah kita fokus ke yang warna kuning aja ya. Nah, kita cek lagi nih. Mana sih yang FPB-nya menghasilkan angka oh iya, ada yang kelupaan tadi ketinggalan kita, yaitu A-nya harus di bawah 10. Nah, A-nya harus di bawah 10 teman-teman. Berarti nanti ada berapa yang kita anulir ya, yaitu 41 tidak boleh, 13 tidak boleh ya, si A-nya 13 tidak boleh. Nah, hanya tinggal 5 sama 1 saja. Karena kan A-nya harus di bawah 1, berarti ini kita langsung eliminasi aja nih. Kita nggak usah gunakan. Nah, terus eh, kita cuma dapat nilai C dua bagian saja, yaitu 8 sama minus 6. Yang mana kita ambil? Oke, pokoknya FVW-nya harus 1. Ya. Sedangkan kalau 21 minus sama 6, 1 sama minus 6, itu agak sulit dapat FVW yang sama dengan 1, karena dia bilang negatif. Nah, ternyata opsi yang kita dapatkan hanya pasangan yang saya tebalkan ya kotaknya, eh, menghasilkan FVB 1, yaitu saya kasih warna pink. Nah, si 8 pasangannya ya, yaitu angka 8, kemudian 7 sebagai B-nya, dan A-nya sama dengan 5. Nah ya, dari sana kita sudah dapatkan data-datanya, yaitu A-nya 5, B-nya 7, dan C-nya adalah 8. Ya, ini sebagai C-nya. Nah, kalau sudah kita dapatkan angkanya 75 sama 8,
A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 8. Kita masuk ke operasi masing-masing ya. Yang pertama, jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 24. Berarti 5 ditambah 7 ditambah 8. 7 tambah 8, 20. 20 ditambah sama 5. 7 tambah 8, maaf, 15. 15 tambah 5 jadinya adalah 20. Yang kedua, hasil kali bilangan terbesar dan terkecil adalah 40. Berarti yang terbesar itu kan 8 ya, yang terkecilnya 5. Nah, betul ya, 40. Kemudian yang ketiga, selisih bilangan terbesar sama terkecil. 8 dikurang 5 berarti sama dengan 3. Dan yang keempat adalah hasil kali ketiga bilangan tersebut. Berarti 5 dikali 7 dikali 8. 5 dikali 8, 40 ya. 40 dikali sama 7 jadinya adalah 280. Kita cek ya. Nomor satu salah ya. Harusnya hasilnya sama dengan 20, bukan 24. Kemudian nomor 2 betul, 40. Yang ketiga selisihnya yang salah, bukan 4, tapi harusnya 3. Dan yang keempat, hasil kali ketiga bilangan 280 berarti betul ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, begitu teman-teman untuk soal nomor 20. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 21. Jika 7, 11, 15 merupakan barisan aritmatika, nah ingat ya, aritmatika itu adalah pola barisan dengan penjumlahan dan pengurangan secara tetap. Maka pernyataan yang benar adalah yang mana gitu ya. Di pilihan nomor satu, teman-teman di sana diinformasikan, oh iya kita data dulu ya. Dari 7, 11, sama 15, maka kita punya modal nih, A-nya sama dengan 7 dan B-nya sama dengan 4. Karena di sana selalu bertambah dengan 4. Kita langsung masuk pernyataan yang pertama. Suku ke-10 lebih kecil daripada 45. Berarti U10 kurang dari 45. Nah, kita coba cek ya. U10 itu kan dalam bahasa aritmatika berarti A ditambah sama 9B. Kalau teman-teman lupa sama rumusnya silahkan dibuka-buka lagi. Nah, A-nya di sana sudah ada sama dengan 7. 7 ditambah 9 dikali sama 4. Nah, kita coba cek. 9 dikali 4, 36. 36 ditambah sama 7, maka sama dengan 36 ditambah 7, 41. Nah, 41 betul ya, ternyata lebih kecil daripada 45. Berarti pernyataan nomor satu adalah betul. Kita masuk ke pernyataan yang kedua. Di sana informasinya, hasil sekali suku ketiga berarti U3 dikalikan dengan U7 lebih besar daripada 450. Ya, kita ingat-ingat bahwa U3 itu adalah berarti A ditambah 2B. Kalau U7 itu adalah A ditambah sama 6B. Ya, nanti kita cek apakah lebih daripada 450. Kita masukkan saja. Berarti ini 7 ditambah 2 kali 4 ya. Bedanya 4, jadinya 8. Kemudian yang ini 6 dikali 4, 24. 7 ditambah sama 8, 15. 15. Kemudian dikalikan dengan 7 ditambah 24 adalah 31. Nah, 15 dikali dengan 31, maka hasilnya 465. Nah, ternyata 465 betul ya, lebih daripada 450 ya. Pernyataan nomor 2 juga betul. Biasanya kalau satu betul, tiga betul ya, karena di sana satu selalu bersanding dengan angka 3. Tapi untuk mempersingkat waktu kita langsung checklist aja. Nah, nanti teman-teman tinggal cari nih 5 suku urutan. Coba aja cari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U5. Nah, coba cek nih teman-teman. Saya sudah coba menghitung S5-nya itu, coba kita cek ya, S5 berarti kan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama tambah U5. Berarti 5 per 2, kemudian 2A berarti 14, ditambah 4 kali B berarti 16. Nah, jadi 5 per 2 dikali sama 30. Ini kita coret 15 ya. Nah, 5 ditambah 5 dikali 15 adalah 75. Nah, ini terbukti ganjil ya teman-teman. Nanti bisa juga kalian hitung dengan U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Nanti hasilnya ganjil atau tidak gitu. Terus yang keempat, diinformasikan bahwa di sana tidak ada suku yang merupakan dua suku lainnya. Oke, di sini kan teman-teman kalau kalian bikin nih ada 7, 11, 15, kemudian
tambah 4 lagi ya, 19, kemudian 23, 27, dan seterusnya. Ada nggak sih suku yang saling sama di antara di antara suku yang sudah disediakan? Ternyata tidak ada ya. Tidak ada yang suku yang saling sama di sini. Ya, maka nomor 4 kita ragukan pernyataannya. Nomor 4 itu berarti agak sedikit ambigu juga. Tidak ada suku yang merupakan dua suku lainnya. Dua suku lainnya itu ditambah atau dikali gitu. Misalnya kalau 7 tambah 11 itu kan jadinya 18. Nah, di sana ada nggak yang sukunya 18? Ternyata tidak ada kan? Gitu, agak ambigu juga. Nomor 4 karena masih kurang jelas, maka kita anulir saja. Jadi fokus kita jawabannya hanya satu, 2, dan 3. Ya, jawaban yang benar berarti yang A isinya. Oke, itu teman-teman sebagai bisa dipahami untuk nomor 21. Cukup mudah ya, karena dari SMP sudah belajar materi aritmatika. Kita lanjutkan di soal nomor 22. Ini suka sering terjadi di... Kita lanjutkan teman-teman di soal nomor 22. Jika X adalah himpunan pekerjaan, maka notasi X tanda panah P, ya, di sana bilang X tanda panah P, artinya pekerjaan P hanya dapat dilaksanakan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada X. Nah, misalnya nih, di opsi informasi keterangan pertama, ada dalam kurung kurawal CD, tanda panah A. Artinya, A itu bisa dikerjakan sesudah mengerjakan D. Atau A itu bisa dikerjakan sesudah mengerjakan C. Gitu, teman-teman cara bacanya. Ya, karena kan bilang adalah salah satu. Nah, jadi A bisa sesudah D ataupun A bisa sesudah dengan C gitu. Sedangkan kalau yang B sudah jelas ya, B dikerjakan sesudah A gitu dan seterusnya. Nah, itu informasi sebagai syarat untuk menjawab pernyataan-pernyataan 1, 2, 3, 4. Nomor 1 kita lihat ya. C bisa A bisa nggak dilakukan sesudah C? Ternyata A dilakukan sudah C tadi ada ya. Nah ini A sama C pasangannya. Nah berarti bisa nih. Terus B sesudah A di pernyataan yang kedua ada ya. Bisa juga. E sesudah B. E sesudah B. Nah itu pernyataan yang kedua terakhir. E sesudah B juga bisa. Ya. Jadi teman-teman bacanya dari kanan menuju ke arah kiri supaya lebih dipahami dengan baik. Nomor 1 berarti betul. Yang pilihan kedua, A dilakukan sudah C, sama kayak tadi bisa. F sesudah A, F sesudah A, ada nggak yang F sesudah A? Ternyata kalau kita hapus dulu nih, F sesudah A, nggak ada ya teman-teman ya. F sesudah A, nggak ada di sebelah kanan yang F. Nah, maka ini salah pernyataannya. Ya, kalau satu sudah salah, ya udah, nggak usah diterusin. Nomor 3, Nomor 3 di sana A sesudah D. Bisa ya, di bagian yang pertama. B sesudah A. Di bagian yang kedua ada E sesudah B. Nah, E sesudah B sama kayak nomor 1 tadi ada juga ya. Maka pilihan yang ketiga adalah betul. Yang keempat, A sesudah D. A sesudah D, betul. F sesudah A, lagi-lagi sama kayak yang pilihan kedua ya. Ya, ternyata jawaban 2 sama 4 sama ya, ya udah pasti salah ya teman-teman. Jadi opsinya untuk jawaban nomor 22 ini pilihannya adalah yang bravo, yaitu 1 dan 3 saja teman-teman. Oke, cukup mudah. Pertama pahami dulu arti simbolnya, baca 2 atau 3 kali, baru bisa masuk ke keterangan-keterangannya dan jawab soalnya dengan cepat. Kita lanjut ke soal nomor 23. Oke, apakah fungsi fx bla 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 memiliki minimum lokal? Kita coba cek. Apa sih arti minimum lokal? Minimum lokal itu artinya fungsi tersebut akan memiliki titik ataupun nilai minimum ketika diturunkan sama dengan 0. Nah, ya. Jadi dia bisa maksimum bisa minimum. Berarti harus sama dengan 0. Nah, kita coba bikin saja di bagian bawah. Berarti f aksen x itu nanti harusnya adalah yaitu turunannya ya, sepertiga x pangkat 3 berarti x pangkat 2. Kemudian bx kuadrat jadinya adalah 2bx. Kemudian ditambah sama cx itu adalah c. Nah, ini kita bikin sama dengan 0. Nah, patokan kita di sini, teman-teman, yaitu x kuadrat tambah bx tambah 2bx tambah c sama dengan 0.
Nah, terus bagaimana cara mencari titik minimum lokal? Maka kita harus dapetin nilai faktorisasinya antara x kuadrat tambah 2bx tambah sama c. Ya, coba kalau kita cek di sini nomor satu, c-nya lebih daripada 0. Nah, nomor satu, c-nya lebih daripada 0, anggap aja misalnya c-nya 1. Nah, kalau kita masukkan ke dalam yang kotak, jadinya adalah x kuadrat ditambah 2bx ditambah sama 1 sama dengan 0. Bisa nggak cari faktornya? Ternyata tidak bisa ya. Kenapa? Karena ada si B yang kita nggak tahu. Nah, jadi kita belum bisa memfaktorkan. Sehingga nomor satu belum bisa berdiri sendiri untuk menjawab soal tersebut. Pilihan yang kedua adalah jika B kuadrat lebih daripada C. Nah, teman-teman mungkin bisa mengira-ngira, mencoba-coba ya. Kalau B kuadrat misalnya ambil angka yang gampang, yaitu 4. Nah, lebih daripada C. C-nya misalnya kita anggap 1 ya. Nah, kalau B kuadratnya 4 artinya berarti B-nya sama dengan 2 ya. Bisa 2, bisa minus 2. Kita ambil yang positif aja. Kita masukkan kembali ke dalam kotak ya. Jadi X kuadrat ditambah 2B, 2 dikali sama 2, X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan, maka jadinya adalah X kuadrat ditambah sama 4X ditambah 1. Nah, ada nggak sih faktornya? Nah, untuk memastikan ada atau tidaknya, maksudnya untuk mencari akarnya, untuk pasti bisa atau tidaknya, maka teman-teman cek diskriminannya aja. B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Nah, ini kan ketemunya 12. Selagi dia lebih daripada 0, maka dia memiliki akar. Nah, gimana kan nyari akarnya? Dengan cara rumus ABC ya. Nah, kan agak sedikit lama nih. Ini baru 4 sama 1. Nanti bisa lagi 9 sama 2, 9 sama 3, dan seterusnya. Yang penting syaratnya adalah B kuadrat lebih daripada C. Oke, kalau bisa dicari akar-akarnya, berarti dapat dong titiknya. Bisa. Nah, dapat titiknya nanti di sini. Ya, X-nya sama dengan berapa, X-nya sama dengan berapa. Nah, kendalanya adalah kita untuk mencari minimum lokal itu kan biasanya lebih cenderung ke nilai. Nah, ke nilai ya. Ke nilai itu nanti masukkan teman-teman nilai X-nya ke dalam sini lagi nih. Ya, ke dalam fungsi paling awalnya lagi. Karena di sini agak kendala dengan siapa? Si D ya. D ditambah lagi dengan apa tadi? Dengan B sama C yang kita uji coba sendiri dengan tebak-tebakan masukin angka. Ya, kita nggak tahu D-nya berapa, maka nomor 2 pun juga sulit untuk mencari minimum lokalnya, ya. Sehingga untuk nomor 23 itu pilihan jawabannya adalah yang E. Nah, gitu teman-teman. Jadi satu dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Ya, yang pertama yang paling utama adalah si D-nya. Kita nggak tahu nilainya berapa, ya. Seperti itu. Untuk yang C, B kuadrat sama C-nya bisa dipakai, tapi dengan kita coba dengan angka sendiri. Oke, itu sehingga jawabannya nomor 23 jawabannya adalah yang E. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 24. Oke, di nomor 24, di sana ada segi 5 A, B, C, D, E. CD sama dengan DE. Kita kasih tanda dulu ya. CD sama dengan DE. Kemudian BE berpotongan saling membagi sama. Jadi ini bagi sama nih. Sama ini. Ya, saya kasih strip 2 di sana. Kemudian nanti yang ini sama. Gitu, panjangnya sama. Dari segi sudut diinformasikan bahwa ABC sudutnya ini dengan CDE sama. Nah, harus saling sama. Nah, pertanyaannya, tentukanlah besar sudut AED. Berarti yang ini yang ditanya sama dia. Nah, apakah pernyataan-pernyataan berikut untuk menjawab AED sudutnya berapa? Kita coba cek ya. Yang pertama informasinya adalah jika AC sama dengan BE. AC sama BE itu kan diagonal ya. Diagonal yang saling sama itu bisa bisa ada antara tiga nih. Ya, jadi kalau AC sama BE itu bisa di antara ini diagonal yang sama. Itu bisa antara tiga bidang, teman-teman. Bisa jadi persegi. Nah, persegi. Kemudian itu kan pasti diagonalnya sama.
bisa jadi persegi panjang. Nah, bisa jadi satu lagi, yaitu belah ketupat. Karena belah ketupat pasti diagonalnya sama. Nah, namun belah ketupat itu adalah tegak lurus ya. Jadi ini diagonal ini diagonal persegi panjang sama, diagonal belah ketupat juga sama, diagonal persegi juga sama. Nah, antara itu teman-teman. Nah, kita coba pilih salah satu aja. Nah, misalnya kita gambar lagi nih bidang ABCDE-nya. Bawahnya kita ambil salah satu aja ya. Kita ambil persegi panjang. Nah, nanti di atasnya ada segitiga. Oke, seperti itu. Di sini kita kasih nama A, B, C, D, sama E. Nah, yang pasti panjang CD sama DE sama ya, jangan dihilangkan. Lalu sudut ABC, ABC kan sudutnya siku-siku. Nah, berarti AD, EDC juga siku-siku juga, teman-teman. Diagonalnya udah pasti sama ya, kalau kita cek pernyataan nomor 1. Ya, ini diagonalnya yaitu AC sama BE. Sudah pasti sama ya perpotongannya. Terus yang ditanya adalah berapakah besar sudut AED? AED. Nah, bisa nggak dicari teman-teman? Bisa ya. Dengan cara apa? Karena di sana bagian atas ada segitiga siku-siku sama kaki, maka otomatis sudut kakinya 45 derajat. Nah, terus AEC ini baru sih DEC. Kemudian AEC, AEC karena bagian bawahnya adalah persegi panjang, maka otomatis siku-siku ya 90 derajat. Nah, dapat dong kita sudut AED-nya, berarti kan tinggal ditambahkan aja ya 45 ditambah sama 90 derajat, yaitu sama dengan 135 derajat. Nomor 1 bisa untuk menjawab soal tersebut. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 informasinya adalah yaitu besar sudut ABC sama dengan besar sudut BCE. BCE. Nah, besar sudut ABC sama dengan sudut BCE dan sama juga dengan sudut yang ini atas ya, yang tadi tuh CDE. Karena kan di sana informasinya adalah sama. Ya. Nah, apakah ini bisa untuk menjawab pernyataan tersebut? Ternyata tidak bisa, teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak bisa memastikan eh, jenis apakah bagian bawahnya dari si A, B, C, sama E. Ya, karena bisa banyak kemungkinan kalau bentuknya sama. Bisa jadi persegi, bisa jadi persegi panjang, bisa jadi bentuk yang lain, bentuk yang sama. Nah, jadi nomor 24 hanya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataannya ya. Karena nomor satu itu sudah jelas bahwa kalau AC sama BE sama berarti kemungkinan persegi atau persegi panjang. Itu yang paling dominan. Sehingga sudut-sudutnya bisa kita ketahui ya. Untuk jawaban yang nomor 24 isinya adalah yang A, teman-teman. Yaitu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaannya. Lanjut ya ke nomor 25. 5 buah bilangan positif memiliki modus tunggal 7 dan nilai rata-rata sama dengan mediannya. Oke, disimpan informasinya. Yang pertama ada bilangan positif, anggap aja A, B, C, D, sama E. Nah, simpan dulu informasinya bahwa modusnya itu harus 7. Kemudian mean atau rata-rata sama dengan mediannya. Nah, itu informasi yang harus kita penuhi di antara A, B, C, D, E. Terus, berapakah jumlah kuartil ke-1 dan kuartil ke-3 yang ditanya sama dia? Yaitu, berapakah nilai Q1 ditambah sama Q3? Nah, coba kalau kita cek, kan C itu kan nanti sebagai Q2-nya. Nah, berarti nanti Q1 antara A sama B. Q3-nya berarti antara D sama E. Ini sebagai Q3-nya. Baik, pernyataan yang pertama adalah jika mediannya sama dengan 5, mediannya sama dengan 5. Nah, median itu kan berarti Q2 ya. Kita coba cek pernyataan yang pertama dulu, mediannya 5. Berarti di sini 5. Nah, karena modusnya harus 7,
Berarti nanti teman-teman harus masukin angka 7 sama 7. Nah, jika mediannya 5, berarti rata-ratanya juga harus 5 ya. Nah, cara mencari rata-rata kan data tunggal tinggal ditambahkan semuanya, nanti dibagi 5 nih. Nah, berarti jumlahnya semuanya harus berapa? Biar jadi 5 rata-ratanya. Berarti harus 25 ya. Karena kan 25 dibagi sama 5 jadinya 5. Nah, kita coba cek ya. Pokoknya modusnya harus 7. 7 tambah 7, 12. 12 tambah 5 adalah 17. Maka di sini sisanya adalah harus 8 nih antara A sama B-nya. Ya, saya ulangi. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 5, 19. Maka ralat jumlahnya harusnya 6. Maaf teman-teman. Jumlahnya harus 6 antara A sama B-nya. Nah, 6 itu kan bisa 1 sama 5. Bisa ya? Boleh nggak? Tidak boleh, karena modusnya jadi 2. Jadi 5 sama 7. Jadi jangan pasangan 1 sama 5. Kita ganti pasangan yang lain. 2 sama 4. Nah, masih bisa ya. 2 sama 4. Kan modusnya tidak terganggu. Nah, jadi kalau seandainya 2 sama 4 berarti bisa dong cari Q1-nya. Kita nggak usah cari tapi ya, nyari Q3-nya dapat juga. Nah, jadi pernyataan nomor 1 benar. Bisa untuk membantu mencari Q1 dan Q2-nya. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Kita tulis lagi ya. A, B, C, D, sama E. Pernyataan nomor 2 jangkauannya sama dengan 7. Ya, jangkauannya sama dengan 7. Jangkauan itu artinya selisih antara yang E sama si A itu harus 7, teman-teman. Nah, jadi harus 7. Nah, terus tetap ya, modusnya harus 7, median sama mean-nya juga sama nih, harus sama gitu. Nah, misalnya kalau A sama E-nya yang selisihnya 7 bisa jadi 8 sama 1 ya, selisihnya 7 bisa. Berarti di sini angkanya harus 7 sama 7 nih. Kan modusnya harus 7. Ya, kita dekatkan. Terus B-nya berapa? Karena di sini Q2-nya atau mediannya 7, maka jumlah semuanya nanti nih, jumlah semuanya A sampai B, A sampai E maaf, itu berarti 5 dikali sama 7 ya, sama dengan 35. Sedangkan kita baru punya data 8 tambah 7, 15. 15 tambah sama 7, 22. Nah, 35 dikurang 22, itu masih butuh 35 dikurang 22, masih butuh berapa? 13. Nah, 13 1 sama berarti sini 12 dong. Wah, agak sedikit rancu tapi bisa tukar posisi teman-teman. Nah, tapi nggak bisa ya karena 12 itu paling besar. Jadi nggak mungkin. Jadi jangan 1 sama 8. Teman-teman bisa nyoba dengan angka yang lain. Misalnya agak sedikit besar. Kalau sini 10, sininya berarti biar jadi 7, 3 ya. 3 tambah 7, 10 tambah 10, 20, 27. Berarti di sininya 8. Nah, kalau bentuk kayak gini, teman-teman masih bisa geser-geser 8, 7, 7-nya. Nah, di sini jadinya adalah berarti ini 7, ini 7, ini 8. Gitu teman-teman. Pokoknya jumlahnya harus 35. Ya, karena nilai tengahnya sama dengan 7. Ya. Sip, dari data ini berarti tidak ada masalah ya. Bisa dapat juga Q1 sama Q3-nya. Maka pernyataan nomor 2 juga sama. Sehingga salah satu pernyataan saja sudah bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka kita pilihlah isinya yaitu yang delta. Ya, pernyataan satu saja atau dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 25. Kita lanjut yang berikutnya. Nomor 26. Nah, di sini ada daerah A, B, C, D sama E. Nah, kalau A sudah jelas di sana informasinya ada 50 ya. Kemudian kalau B ada 30. Nah, di sini kan jumlahnya 20 disebar nih dalam bentuk persentase. Kalau si C itu 40%. C sama E sama ya. Berarti C sama E itu sama. Berarti 40% dikali sama 20. Karena kan totalnya sama dengan 20 ya. Jadi ini kalau dihitung 8. Ya, jadi sini 8, ini 8, otomatis D-nya tinggal 8 tambah 8, 16, berarti tinggal 4. Gitu ya. Kita simpan ya datanya di sini. A-nya sama dengan 50, B-nya sama dengan 30, C-nya 8,
D-nya adalah 4, dan E-nya adalah yaitu 8. Ini kita bersihkan dulu. Kita masuk ke pernyataan-pernyataannya. Nah, berdasarkan informasi di atas, yaitu 4 pernyataan berikut yang benar ada berapa gitu. Kita cek 1, 2, 3, 4, ada berapakah pernyataan yang benar. Datanya sudah saya tulis di bagian sebelah kiri. Nomor 1, terdapat 2 daerah dengan hasil penjualan lebih besar daripada 30 miliar. Yang lebih daripada 30 miliar kayaknya cuma satu doang ya, yang A ya. Nah, jadi nomor 1 salah ya. Karena cuma A doang yang di atas 30 miliar. Yang 30 miliar pas, si B jangan diambil. Terus yang berikutnya, yang kedua, hasil penjualan di daerah C lebih besar daripada 90 miliar. C lebih besar dari 90 miliar. Apakah betul? Hasil penjualan daerah C, C itu kan cuma 8 ya. Lebih kecil, maaf, bukan lebih besar, lebih kecil daripada 90 miliar. Berarti nomor 2 pernyataannya adalah betul. Karena C itu didapatkan cuma 8. Total hasil penjualan daerah A dan D lebih besar daripada B, C, sama E. Nah, A sama D kita tambahkan. A ditambah sama D itu berarti cuma 50 ditambah sama 4 ya. Nah, cuma 54. Nah, 54 betul nggak sih lebih daripada daerah B? Betul, karena kan B cuma 30. Kemudian lebih daripada daerah C? Betul, cuma 8. Yang E, 8. Nah, ternyata pernyataan yang nomor 3 adalah betul. Total hasil penjualan 5 daerah tersebut adalah 800 miliar. Nah, ini kalau kita tambahin teman-teman, berapa sih? Apakah dapat 800? Kayaknya kecil ya. 50 tambah 30, 80, tambah sama 20 aja ya, sama dengan 100. Nah, cuma 100. Jadi cuma ada 2 pernyataan yang betul, yaitu nomor 2 dan nomor 3 yang bisa kita dapatkan. Ya, cukup jelas dari informasi yang grafik batang di atas. Kita lanjutkan di soal nomor 27. M sama N itu pasangan anggotanya harus terdiri dari min 1, 0, 1, 2, dan 3. Di mana di sana ada limit yang diketahui. Limitnya adalah limit X mendekati 2 dengan MX ditambah sama 4, bawahnya NX dikurang sama 2, hasilnya minus 2. Nah, di sini teman-teman bukan limit tak hingga ya. Di situ ada X sama dengan 2, maka kalian tinggal masukin aja nih angka 2. Yaitu M dikali 2 ditambah 4. Bagian bawah juga sama nih, N kali 2 dikurang 2 sama dengan min 2. Kalau kita rapikan, jadinya adalah 2M ditambah 4. Itu langsung dikali silang aja. Jadi min 4N ya ditambah sama 4. 4-nya kita coret ya. 2M sama dengan min 4N. Kita bagi 2, jadi M itu sama dengan min 2N. Nah, kalau kita pindahkan, nah, saya geser ke sebelah kiri. Jika M sama dengan min 2N, berarti kalau min 2N yang kita pindahkan, M ditambah 2N sama dengan 0. Nah, ini kita udah bisa dong jawab pernyataan yang kedua. Gitu ya. Nomor 2 jadinya betul. Terus nomor 1 gimana, Kak? Oke. Sekarang teman-teman coba nih tebak antara M sama N-nya berapa. Pokoknya M sama N tuh harus ada di sini nih. Ya, antara min 1, 0, 1, 2, dan 3. M sama N yang kita masukkan supaya jadi 0, kayaknya cuma satu aja ya. M-nya sama dengan 2, kemudian N-nya sama dengan min 1. Ya, ini jadinya sama dengan 0. Oke. Nah, terus kalau M dikurang N, artinya berarti 2 dikurang sama min 1, sama dengan 3. Ada nggak sih 3 di antara min 1 sama 0? Nah, ternyata tidak ada. Berarti nomor 1 salah. Ya, karena tidak ada 3 di antara min 1 dan 0. Pernyataan nomor 3, M dikali N. Berarti 2 dikali sama min 1 sama dengan min 3. Ada nggak min 3 di antara min 2 sama 0? Ternyata tidak ada juga. Maaf, salah keliru. Jadi keenakan sama pertambahan ya. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nah, min 2 ternyata ada ya di sini ya. Nah, minus 2 ada di sana. Jadi pernyataan nomor 3 betul. Maklum ya, manusia biasa kadang suka keliru. Terus pernyataan yang keempat, M ditambah N. Berarti yang ini 2 ditambah min 1. Apakah lebih besar sama dengan 2 kali min 1? Nah, 2 tambah min 1 adalah 1. Lebih besar daripada minus 2. Ya, ternyata betul juga ya.
Ada 3 pernyataan yang betul, maka jawabannya adalah yang delta isinya. Oke, yuk kita lanjutkan di nomor 28. Di sini ada daerah A, B, C, D. Seperti pada gambar, dia diputar searah, lawan arah dengan jarum jam. Kalau lawan arah berarti ke arah kiri ya muternya. Nah, sejauh 75 derajat. Kalau X sama Y itu kan sudah 90 derajat. Berarti kalau 75 derajat ya kira-kira nanti geser sedikit. Nah, nanti X-nya kira-kira di sini teman-teman. Kemudian nanti Y-nya sebelah kiri. Ya, kita geser lagi sedikit. Nah, oke, kita kasih nama dulu nih. Ini nanti sumbu X-nya nih sumbu Y-nya. Karena kan diputar 75 derajat. Sekarang posisinya nih ya. Sebelum posisi kita kasih dulu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita gambar pada masing-masing bidangnya. Misalnya kita fokus dulu 2 sama 2. Nah, nanti di sini. Kemudian fokus lagi ke si D. Ini perpotongan satu sama satunya. Nah, nanti di sini kira-kira. Terus ini kita bikin lagi yang daerah D-nya. Oke, dan satu lagi kita bikin daerah si A-nya. Nah, ya. Sekarang kita kasih nama bahwa nanti inilah daerah A-nya, ini B-nya, ini C, dan ini adalah sebagai D-nya. Gitu, ketika dirotasi. Ya, jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing dengan transformasi, yaitu rotasi ya. Nanti kelamaan. Nah, sekarang kita cek pernyataannya. Berikut informasi di atas 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada berapa gitu. 1. Apakah seluruh bayangan di daerah C berada di kuadran yang kedua? Tidak ya. Nah, kan di sini masih hitungannya kuadran 1 nih. Nah, ini kuadran kedua. Kalau yang tadi kita gambar, itu cuma gambaran aja bahwa posisinya nanti di sana. Ya. C-nya ternyata ada di 1 sama 2 ya, berarti salah. Kemudian, daerah D-nya di kuadran 1. Sebagian bayangannya, betul ya. Sebagian bayangannya ada di kuadran 1. Yaitu yang di sebelah sini nih teman-teman. Saya kasih warna orange. Nah, ini sebagiannya ada di kuadran yang pertama. Bisa ya. Terus nomor 3, terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran kedua. Ada nggak? Ada ya, yaitu si A ya. Si A dan B. A dan B. Nah, bisa. Terus yang keempat, tidak ada daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 1. Tidak ada daerah yang seluruh bayangannya di kuadran 1. Betul juga ya. Karena C sama D itu beririsan antara 1 dan 2. Ya, jadi jawabannya ada 3 pernyataan yang bernilai benar. Oke, semoga cukup jelas. Berikutnya di nomor 29. Nah, jarak tempuhnya adalah yaitu di sana informasinya adalah S-nya 750 km. Sedangkan kecepatannya itu antara 65 sampai 80. Dia tidak stabil. Nah, terus P, waktu tempuh dari kota A ke kota B. Nah, karena di sini kecepatannya nggak stabil ya banyak kemungkinan ya. Bisa jadi nanti kalau kita pakai kecepatan yang 65, berarti nanti waktunya adalah 750 dibagi 65. Gitu, banyak kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Ini kalau dihitung ini 11,5 jam. Bisa jadi kalau kecepatannya di middle nih 75, berarti waktu tempuhnya berarti 750 dibagi 75. Ini 10 jam. Bisa jadi kecepatan maksimal 80, berarti waktu tempuhnya 750 per 85. Ini kalau dihitung 9 komaan. Nah, jadi nggak stabil karena kita nggak tahu kecepatan pastinya berapa. Nah, bisa jadi kalau 11,5 lebih daripada 10, bisa jadi sama ya. Kalau 10 sama 10, bisa jadi lebih kecil kalau kecepatannya maksimum. Maka kita jawab saja sudah yang D isinya ya. Informasi diberikan tidak cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Ya, semoga cukup jelas untuk soal yang di sini. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 30. Oke, mengenai logaritma.
Baik, sebelum dikerjakan soal logaritma, ingat-ingat dulu teman-teman bahwa A log A itu nilainya sama dengan 1 ya. Kemudian, jika ada A log B sama dengan C, nanti boleh nih dirubah menjadi B sama dengan A berpangkat C. Nah, ingat-ingat ya. Sekarang kita masuk ke logaritmanya. Di sana ada 5 log dalam kurung min 1 ditambah log 5x sama dengan 1. Satunya kita langsung rubah aja ya. Jadi 5 log 5. Ingat ya, 5 log 5 kan sama dengan 1. Terus ini kita coret aja nih 5 lognya. Nah, kita ambil lagi. Min 1 ditambah log 5x sama dengan 5. Nah, min 1-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya 5 tambah 1 jadinya 6. Nah, terus teman-teman ingat logaritma kalau nggak ada basisnya adalah 10. Ya, sehingga kita masuk sifat yang keduanya, yaitu 10 log 5x sama dengan 6, maka 5x sama dengan 10 berpangkat 6. 10 pangkat 6 kan 1 juta ya. Nah, 1 juta dibagi 5, maka ketemunya 200.000 gitu. Tidak pakai rupiah ya, karena nggak ada keterangan rupiahnya. Ya, X-nya kita dapat nilainya 200.000, kemudian Q-nya itu 10 pangkat 5 artinya 100.000. Jelas dong, berarti P-nya lebih besar daripada Q-nya. Jadi nomor 30 isinya adalah yang A. Oke, ya, cukup jelas. Untuk nomor 30. Lanjut berikutnya di nomor 31. Pada balok ABCDFGH, AB sama dengan 6, AB sama dengan 6, BC sama dengan 4, dan CG-nya sama dengan 3. M di tengah-tengah. Oke, berarti di sini 2, di sininya 2. N berada di antara HM. Berdasarkan informasi berikut, maka tentukanlah kuantitas P sama Q-nya. P itu N dari A, jaraknya berapa? Gitu. Ini ditanya sama dia. Nah, sedangkan Q itu sama dengan 5. Ya, Q itu sama dengan 5. Nah, sebenarnya dari soal udah jelas teman-teman di sini. N-nya kan kita nggak tahu posisinya di mana nih di HM-nya. Bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Kita nggak tahu posisinya berapa gitu ya. Kalau kalian cek nanti berapa sih AN nih? Apa lebih kecil, lebih besar? Ya, karena posisinya kita nggak tahu, maka kita tidak bisa tentukan. Ya, jadi karena posisi tidak tahu persis di mananya, nanti teman-teman bisa coba kalau di tengah berapa, kalau di geser sedikit berapa gitu ya. Nggak ada keterangannya pasti di sini, maka udah kita bisa langsung simpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal UTBK 4 bagian TPS yaitu di kuantitatifnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.